Pemirsa, Kemensos dan KPAI turun tangan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak panti asuhan di Tangerang, Banten. Belasan korban dirawat di Dinas Sosial Tangerang Kota. Polisi mengejar satu pengasuh panti asuhan yang masih buron. Warga menggeruduk panti asuhan Darussalam An-Nur, Kota Tangerang, Banten. Mereka geram dengan kasus kekerasan seksual terhadap puluhan anak laki-laki penghuni panti asuhan yang dilakukan oleh ketua yayasan dan 2 orang pengasuh. 2 tersangka ketua yayasan dan 1 pengasuh telah ditangkap, sementara 1 tersangka masih buron. Pemkot Tangerang menyatakan panti asuhan Darussalam An-Nur ilegal. Saat ini 12 anak penghuni panti asuhan Darussalam An-Nur dititipkan di rumah perlindungan sosial milik Dinsos Kota Tangerang. 4 anak diasuh oleh relawan dan 2 balita dititipkan di sebuah ponpes. KPAI telah mendatangi Mensos untuk menindaklanjuti penanganan kasus kekerasan seksual di panti asuhan Darussalam An-Nur. Dan selalu embel-embelnya panti sosial. Bagaimanapun ini adalah salah satu bentuk dari wajah layanan di bawah naungan Kemensos. Artinya ada standarisasi pola koordinasi dan bahkan evaluasi yang harus diperkuat lagi. Saja prihatin, lebih daripada prihatin, karena ini adalah menyangkut masa depan anak-anak kita. Sering disampaikan bahwa korban pada saatnya bisa jadi pelaku. Kasus kekerasan seksual di panti Darussalam An-Nur terungkap setelah R, salah satu penghuni panti asuhan, kabur. R melaporkan bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, sudah ada Sukron yang saat ini sedang berada di Dinas Sosial Kota Tangerang. Sukron, selamat siang. Bagaimana kondisi para korban saat ini dan apakah pelaku buron sudah ada perkembangannya? Ya, Hareja, saat ini saya berada di kantor Dinas Sosial Kota Tangerang. Yang di situ ada rumah perlindungan sosial di mana ada 13 anak korban 3 bulan saat ini berada di sini. Dan alhamdulillah menurut keterangan tadi ada Menteri Sosial, ada Ketua KPAI, ada Kapolres, dan pejabat teras Kota Tangerang melihat kondisi anak-anak korban pencabulan tersebut. Saat ini kondisi psikologis maupun kesehatan anak-anak berangsur membaik. Tadi terlihat mereka sedang bermain, dan menurut Ketua KPAI, Ai Mariati, bahwa kondisi tersebut itu adalah bermain itu adalah kebutuhan dasar anak-anak. Dan saat ini kondisi anak berangsur membaik, seperti itu, Reza. Dan untuk tersangka berinisial YD alias Alif yang sampai saat ini masih melarikan diri, tadi pun Kapolres sempat memberikan keterangan bahwa tersangka yang kabur hingga saat ini masih dalam pengejaran, dan pihak kepolisian pun masih mengejar dan mencari keberadaan salah satu tersangka yang buron tersebut. Reza. Baik, Sukron, kami masih akan menunggu informasi terkini yang lebih baru dari Anda. Terima kasih, Sukron, melaporkan dari Tangerang, Banten. Berikutnya, warga Cimahi, Jawa Barat antri berdesakan demi mendapatkan bansos 10 kg beras. Sementara warga Mandaling Natal, Sumatera Utara menyerbu pembagian bantuan bahan pangan berupa daging ayam dan telur. Ratusan warga berdesakan antri berjam-jam di kantor pos Cimahi untuk mendapatkan bansos 10 kg beras. Tak sedikit kaum ibu yang mengajak balita mereka. Di Kota Cimahi terdaftar 32.000 PKH penerima bantuan di 3 kecamatan dibagikan sepekan ke depan. Sementara di Kecamatan Cimahi Tengah sendiri 11.000 PKH terdaftar sebagai penerima bantuan beras. Yang dapat Pak? 10. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya? Cukup ya. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, puluhan ibu menyerbu kantor pos Panyabungan untuk menerima bantuan bahan pangan gratis. Bantuan berupa 3 kg daging ayam dan 1,5 kg telur. Dimasak untuk dimakan buat anak keluarga. Bantuan bahan pangan dibagikan kepada 2.000 lebih keluarga penerima manfaat. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR periode baru tidak lagi mendapat rumah fasilitas dinas, tapi sebagai gantinya mereka akan diberikan tunjangan
Nah, rumah dinas tidak lagi diberikan karena kabarnya sudah rusak termakan usia. Seperti apa kira-kira kerusakannya? Salam Rahmat akan melaporkannya untuk Anda. Pemirsa, di belakang saya ini adalah beberapa rumah di kompleks perumahan dinas anggota DPR. Seperti yang terlihat, kondisinya sepi. Bahkan rata-rata ini sudah kosong. Karena pertanggal 30 September lalu, anggota DPR periode lama ini sudah meninggalkan rumah dinas seiring habisnya masa jabatan sebagai anggota DPR. Komplek rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan ini tak lagi dipakai oleh anggota DPR periode baru. Alasannya rumah dinas ini tak lagi layak, banyak bocor dan furniture juga rusak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya. Maksudnya tuh asal-asalan pekerjaannya. Karena kita tahu ada anggaran untuk merenovasi, jadi saya males ngeluarin uang sendiri. Nah ini Mas, kamar mandinya. Ini kok, Ini kayak mengelupas, kayak rusak gitu ya, Bu iya, ya? kayak Berarti rusak. Akhirnya tidak saya tempatin. Selanjutnya saya memaksakan diri untuk ngutang KPR cicilan. Rumah sini ditinggalin akhirnya sama staf, tapi saya sesekali sering kesini. Ini tetangganya otomatis juga anggota parlemen ya, Bu ya? Iya. Kalau dari mereka ini sebenarnya ada keluhan terkait dengan kondisi kelayakan bangunan atau dan lain sebagainya mungkin, Bu? Banyak di grup kan kita ya. Iya. Ini ngeluh ini. Ya saya kan juga, berarti sama nih dengan yang saya rasakan. Tapi saya nggak ngeluh di grup, tapi ternyata teman-teman juga banyak gitu kan. Di periode baru ini nanti sudah tidak ada lagi fasilitas rumah dinas ya, Bu ya? Terus besaran uang tunjangan rumah yang menurut Ibu sepadan, ini normalnya berapa, Bu? Sekarang kantor yang tersedia, aktivis kita itu ada di Senayan. Nah sekarang di Senayan ini rumah yang dekat daerah sekitar Senayan atau apartemen yang sekitar Senayan, kira-kira sewanya itu berapa per bulan? Itu parameternya. Terima kasih banyak Bu EM, terima kasih banyak Ibu Mari. Kalau kita mengacu pada range harga sewa rumah yang ada di situs sewa rumah yang berada di kawasan Senayan, ini harganya cukup fantastis. Berada di kisaran harga 30 juta hingga 50 juta per bulannya. Itu artinya, jika ada 580 anggota DPR, maka negara harus menyiapkan anggaran setidaknya sebanyak 200 hingga 300 miliar rupiah per tahunnya. Cukup fantastis harganya. Saya Salam Rahmat dan juru kamera Jimmy Jason melaporkan. Pemirsa, KPK mengamankan 6 orang terkait operasi tangkap tangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Disita uang tunai 10 miliar rupiah. 6 orang ditangkap dalam OTT KPK di lingkungan Provinsi Kalsel. Tiba di Gedung Merah Putih KPK Senin malam sudah mengenakan rompi tahanan. Mereka terdiri dari 4 orang penyelenggara negara dan 2 orang dari pihak swasta. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai 10 miliar rupiah yang diduga merupakan suap. OTT yang dilakukan KPK diduga terkait kasus dugaan korupsi mengenai pengadaan barang dan jasa. Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Berikutnya, Maesfield Girls dan Eliano Rangers siap berlaga untuk Timnas Indonesia. Keduanya dipastikan akan masuk dalam skuad melawan Bahrain 10 Oktober mendatang, termasuk kiper Martin Paes. Negara Kesatuan. Usai diambil sumpahnya dan resmi menjadi warga negara Indonesia, Hilgers dan Eliano berterima kasih pada PSSI dan siap membela Timnas Indonesia. Hilgers dan Eliano Rangers siap memperkuat skuad Garuda dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan China. Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Keduanya pun telah menjalani sesi foto berseragam Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan Hilgers dan Eliano sudah masuk dalam skuad utama Timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga menyatakan Hilgers dan Eliano sudah resmi berpindah federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI di FIFA.
Pemirsa, ratusan warga menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Sadis pelaku mengubur jasad korban dalam kondisi tanpa busana. Ratusan warga berkerumun menyaksikan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mengantisipasi terjadinya keributan, ratusan aparat gabungan dikerahkan berjaga di 8 lokasi. Rekonstruksi diawali dengan adegan tersangka Indra Septian membeli gorengan pada korban di kedai. Kemudian tersangka membuntuti dan menyerang korban dari belakang. Korban dibawa ke semak-semak dan nyawanya dihabisi oleh pelaku. Pelaku bahkan memperkosa korban di pemakaman kemudian mengubur jenazahnya. Rekonstruksi ini memperagakan 71 adegan untuk mencocokkan keterangan tersangka Indra Septian dan 20 orang saksi yang diperiksa polisi. Dalam kasus ini polisi juga menetapkan tersangka Dani yang membantu pelarian tersangka Indra. Pastinya nanti satu rangkaian ya, dari TKP 1 ke TKP 8 baru kita bisa simpulkan di dalam masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Nia Kurniasari, gadis 18 tahun ditemukan tewas terkubur tanpa busana di sekitar Nagari Gugua. Korban dilaporkan hilang oleh keluarganya karena tak kunjung pulang usai berjualan gorengan. Tersangka Indra yang juga pernah terlibat kasus pencabulan ditangkap setelah 11 hari buron. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyardi, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan pencarian, tim SAR gabungan belum menemukan pendaki asal Jakarta yang terjatuh di Gunung Rinjani. Tim gabungan masih mencari pendaki asal Jakarta Kaifat Raffi Bubarok yang terjatuh di kawah Gunung Rinjani. Tim SAR memperpanjang waktu pencarian 3 hari ke depan untuk fokus pencarian di sekitar Danau Segara Anak. Tim SAR gabungan mengarahkan drone untuk menyisir area yang sulit dijangkau. Korban mendaki Rinjani bersama 12 rekannya 28 September lalu. Korban dan seorang temannya terpisah dari rombongan karena salah jalur hingga terperosok ke jurang. Pemirsa, badut-badut cosplay superhero di Jakarta kocar-kacir saat dikejar petugas. Namun ada juga yang pasrah karena tidak bisa kabur. Para cosplayer superhero dan beragam karakter lainnya lari kocar-kacir dikejar Satpol PP. Seperti cosplayer hantu pocong dan Pororo. Namun ada juga yang berhasil ditangkap seperti badut Marsha. Sementara Hulk terlihat pasrah berjalan susah payah dengan kostumnya. Momen lucu ini seakan menjadi hiburan bagi masyarakat. Meski begitu, Satpol PP kerap menertibkan badut cosplay di jalanan karena dianggap membahayakan. Kulak, khawatir. Iya. Pemirsa, mungkin Anda tahu bakso yang bentuknya bulat begitu ya, tapi itu sudah biasa. Nah, kali ini ada sebuah resto bakso di Boyolali, Jawa Tengah yang menghadirkan bakso yang tidak hanya jumbo, tapi juga bentuknya unik seperti corong berapi. Penasaran seperti apa? Kami punya liputannya untuk Anda. Bakso corong merapi monster ini siap disantap. Dipotong di bagian atas, dilumuri sambal pedas, dan saat dibelah, wow, isinya tumpah meruah. Ada bakso-bakso ukuran kecil, daging iris, tetelan hingga telur, serta racikan saus sambal. Saking banyaknya isian, bakso ukuran monster ini cukup dimakan hingga 6 orang. Bakso corong monster hanya satu dari 93 varian menu di warung bakso Sera di Simo, Boyolali. Menu lainnya yang laris diburu pembeli ada bakso merapi berbentuk tumpeng kerucut, mangkok merapi, dan bentuk-bentuk unik lainnya. Yang pasti ukurannya semua jumbo dan paling cocok disantap ramai-ramai bersama keluarga. Harganya pun bervariasi mulai Rp10.000 untuk bakso kerikil hingga Rp1 juta per porsi untuk bakso super blenger. Khusus untuk bakso ukuran besar, pembeli harus pesan 1 hari sebelumnya. Tapi ini istimewa karena bentuknya itu yang beda, jadinya dari makannya juga kita lahap sekali, rasanya jadi makin enak gitu.
Nah, penasaran mencicipi bakso viral ini? Jangan lupa mampir saat singgah ke Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Novian Bakri resmi membentuk kepengurusan periode 2024-2029. Nama pengusaha muda Clarissa Tanusudibyo ini masuk sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika sekaligus menjadi pengurus termuda dalam periode ini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, resmi melantik jajaran kepengurusan Kadin periode 2024 hingga 2029 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Dari puluhan pengurus yang dilantik, Kadin melantik Clarissa Tanusudibyo sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika. Anak dari pengusaha dan tokoh nasional Hari Tanusudibyo ini menjadi pengurus termuda dalam susunan kepengurusan Kadin periode 2024-2029. Akhirnya dari Kadin sebagai Ketua Umum saya sangat bersyukur dan berharap mudah-mudahan apa yang diamanahkan undang-undang, yaitu satu, Kadin sebagai wadah dunia usaha, dan yang kedua sebagai mitra strategis pemerintah dapat terjadi semakin erat lagi di era Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dalam kesempatan ini juga digelar diskusi ekonomi bersama pengusaha internasional senior yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Hashim Joyo Hadikusumo. Dalam diskusi yang turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo ini, Kadin berkomitmen mendukung ekonomi nasional dan memberikan kesempatan untuk dunia usaha agar lebih berkembang. Saya diberikan kesempatan untuk paparkan beberapa program dari Pak Prabowo Mas Gibran. Tadi sudah disebut oleh Mas Anin, dan saya yakin ini akan juga mendorong perekonomian kita, juga memberikan banyak kesempatan, banyak opportunities untuk dunia usaha, termasuk tentu saja anggota Kadin. Di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, nantinya Kadin Indonesia berharap dapat bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam memajukan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews siang hari ini juga Anda dapat lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Bulog pang pandorina wae watir. Itu jadi saja. Ulak. Watir. Iya.